Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan tutorial cara instalasi Windows 10. Ya, walaupun udah end of service, tapi why not juga lah ya. Yang perlu kita eh, punya adalah VirtualBox. Jadi kita kali ini pakai VirtualBox, nggak pakai VMware karena udah pernah aku pakai ya. Jadi yang pertama kita cari aja deh VirtualBox. Nah ini dia virtualbox.org, ya punyanya Oracle. Ya tinggal download aja lah, download terus ya begitulah, download. Karena aku udah punya jadi nggak bakal download lagi. Ini accept dan download ya ini ya. Oke, kalau udah punya VirtualBox atau virtual machine semacamnya, kita cari instalasinya. Sebenarnya Windows 10 ada banyak, tapi kali ini aku bakal nyari lewat officialnya aja. Kita cari aja Windows 10. Ini dia. Nah, versi terakhir ya. Kita bisa pakai Windows Installation Media atau cari versi crack-crackan ya. Banyak juga sebenarnya. Kita download now, terus kita bakal download lewat Installation Media tadi. Nah, kalau udah kan kita udah punya ini. Kita buka aja. Kalau udah kalian udah buka, terus ini ada kayak ya publish apalah. Terus kita accept aja nggak apa-apa. Nah, agreement tadi kita ditanya kalian mau ngapain. Ini ada upgrade PC now atau create installation media. Karena kita akan pakai di virtual machine, jadi kita pakai yang installation media for another PC ini. Terus kita next. Dari sini ada kayak bisa dibilang apa ya, setelan lah, apa kayak opsi-opsi buat kalian nanti pas habis diinstal. Kalian bisa biarin seperti ini atau kalian bisa prefer yang lain, bikin bahasa Indonesia kalau ada. Oh nggak ada. Edisi, terus ada arsitektur, bisa menyesuaikan. Kalau kalian nggak tahu ya dicentang aja nggak apa-apa. Sekalian next. Nah, sini ada dua. Dia ada USB flash drive atau ISO file. Jadi bedanya ini tuh USB drive, flash drive itu kayak langsung ditaruh di flash disk gitu, kayak habis dirufus lah intinya. Jadi kayak bisa langsung siap dipakai di laptop gitu. Tapi karena kita pakai di virtual machine itu pakai .iso atau disk gitu ya. Jadi kita pakai ISO file. Nah, tapi kalau di virtual machine kita nggak perlu yang namanya rufus-rufusan yang taruh di flash disk gitu. Kita cuma butuh ISO file aja. Terus kemudian kalian next. Nah, kalian pilih aja ke salah satu folder, terus kalian save. Nanti mereka akan menginstal Windows 10-nya sendiri sampai selesai. Kalau udah terbentuknya kayak ya windows.iso sesuai dengan nama yang kalian simpan tadi. Nah, ini kita bakal simpan ini, kita bakal lanjut ke proses selanjutnya, yaitu nambah ke VirtualBox-nya atau virtual machine-nya. Nah, untuk ketampilan awal VirtualBox kayak gini ya, simple dan lebih fan friendly daripada yang virtual machine VMware yang terakhir kali kita pakai. Sini cara bikin baru sungguh cukup mudah. Kita pakai yang new sini, terus kita kasih VM name kita bebas, terus seperti biasa VM folder bisa diganti ya, bebas juga. Terus untuk ISO ini yang kita bicarain tadi, kita masukin yang ini. Nah, untuk yang ISO ini kita masukin yang Windows tadi. Nah, ini dia udah deteksi ya, jadi gak bisa diganti.
bisa diganti sih sebenarnya kayak gini, cuma direkomendasiin aja biar nggak itu sih, biar nggak bingung. Ini virtual machine name dan operating systemnya. Untuk spesifikasi, ini ada base memory kayak RAM-nya, kalian mau ganti berapa giga gitu, contoh aja di 3 giga deh. Menyesuaikan, ini ada kayak garis rekomendasi bisa sampai segini, tapi nggak usah gede-gede lah, ini buat contoh aja. Core-nya jadi gitulah. Terus ini bebas juga mau taruh mana gitu, karena storageku tinggal dikit ya, aku ngasih yang 30 aja deh, gak apa-apa. Tapi virtual disk ini menyesuaikan sih nantinya, nggak langsung habis kok ya. Setelah semua udah, ini udah semua ya. Untuk yang setup unintended ini dibiarin aja nggak apa-apa. Yang ini ya udah semua. Kalau udah, kalian tinggal finish. Oh sorry, kalau yang gini tuh ternyata ini harus diisi, jadi lepas aja nggak apa. Jadi ini nggak keganggu, jadi ini ya hilangin aja centangnya. Sekalian finish. Nah udah nih kan, udah namanya di sini, terus kita jalanin. Terus gimana kalau misalnya yang pakai VMware? Nah untuk VMware bisa cek aja di tutorial sebelumnya, cara nambahinnya sama aja, mirip, cuma bedanya sebelumnya pakai Linux gitu aja. Langsung aja kita start, ini ada start ya, atau kalian right click juga sama aja, start. Harus setting juga sih, jadi menyesuaikan juga, mau disesuaikan sesuka hati lah. Tapi kita nggak sampai dalam betul, langsung aja kita start. Nah kalau udah, dia akan muncul ini ya, jadi ditunggu aja nggak apa-apa. Nah ini adalah tampilan awal setiap masuk instalasi Windows, jadi nggak ada yang berbeda. Ini bahasa cuma satu, terus time and current format bisa ganti ke Indonesia bebas ya, Indonesia lah kayak gitu. Keyboard US ya, terus kalian next aja, terus kalian install now. Nah untuk activate Windows ini sebenarnya nggak penting juga sih, kayak kalian bisa I don't have a product key gitu, kalian skip lah gampangannya. Nah untuk yang ini kalian bisa pilih, terserah, bebas seperlunya. Kalau umumnya sih ini home atau single language, tapi rata-rata orang mungkin milih yang pro ya, jadi seperti itulah. Kayaknya kita pilih yang home single language aja deh untuk kali ini. Tapi untuk saran ya yang pro, cuma biasanya kalian perlu aktivasi lagi lisensi. Ini berlaku untuk semua laptop, jadi semua setup kayak gini sama. Kita next saja. Nah ini ada terms and service, accept aja nggak apa-apa, next. Nah di sini ada dua tipe. Di sini ada upgrade, langsung install Windows skip file, biasanya ini khusus yang laptop yang udah ada datanya. Kalau yang kosongan disarankan yang custom, jadi kalian install Windows aja. Sini upgrade kan ada banyak tuh, do skip file dan lain-lain. Kita pakai yang custom. Nah ini adalah disk kita yang kosong tadi. Nah kita bikin new untuk buat partisi baru. Nah kalau new ini pilih aja, kalau jadi sediain defaultnya segini ya udah apply aja nggak apa-apa. Kita oke aja. Nah ini dia, ini nggak bisa dipakai, kita pakai yang kosongan yang ini, pasti ini kosongan. Tapi kalau kalian mau install ulang Windows di setiap laptop, kalian bisa pencet format,
kalian oke, pastiin kosong data yang isinya C gitu tadi, terus kalian bisa pakai lagi kayak gitu. Terus kalian next, dan kalian tinggal nunggu ini setelah Windows, copying Windows file dan lain-lain sampai selesai gitu. Jadi nggak perlu dipikir lagi lah. Dan caranya sih untuk setiap komputer, setiap device itu sama. Setiap kalau pakai Windows setup ya apa instalasi Windows 10 gitu atau 11. Cuma mungkin Windows 11 agak ketat dikit ya. Pas welcome masuknya. Ini kalau cara yang langsung ke virtual machine dia kan pakai ISO ya. Tapi kita bisa kalau yang ke laptop kita ada cara tambahan namanya pakai software namanya Rufus. Jadi dia tuh kayak bisa dibilang convert dari ISO ke bentuk executable-nya dari ISO lah kayak gitu mungkin. Ya. Jadi kayak extra step kalau mau pakai di laptop gitu ya. Jadi kalian masukin USB, terus kalian bootingnya bukan booting ke default Windows-nya, tapi kalian booting ke USB-nya. Jadi masuk ke instalasi environment kayak gini. Kalian bisa repair yang tadi ada tombol tadi repair itu, atau install ulang Windows lewat situ juga bisa. Biasanya efisien kalau install ulang Windows lewat sini, karena dia literal ngapus semua file yang di C, terus di install fresh gitu. Tutorial harus ada banyak di internet, jadi kalian bisa cari, harusnya banyak dan gak seribet yang kalian kira, cuma tinggal klik selesai. Nah, kalau udah selesai kayak gini, tinggal ditunggu sampai selesai. Habis itu dia bakal restart sendiri. Tapi bisa di skip sih ke countdownnya, bebas aja. Masih finishing. Nah ini dia. Bisa restart sendiri atau restart now, bebas. Kalau aku sih biarin aja ya, cuma nggak ada gunanya juga. Habis itu dia akan restart otomatis. Restart setelah lama menunggu, loading lama ya. Ini kita masuk ke ya welcome basic region Indonesia ya. Just momen lagi, kalau nggak salah keyboard atau nggak bahasa ya, keyboard layout udah jelas US ya. Terserah sih kalau mau yang lain. Second kita skip aja karena nggak penting. Ya masih basic. Ntar ada 3 tahap di sini. Ya, ini network. Biasanya mereka ambil update terbaru gitu biasanya. Jadi bisa dibilang ya penting nggak penting, tapi bisa di skip. Biasanya kalian disuruh connect internet biasanya. Gak ada listrikan wifi di sini karena ini udah nyambung wifi ya, jadi nggak perlu. Oke, setelah nunggu ya, biasanya update sih kalau pakai internet. Kalau nggak pakai internet biasanya langsung ke sini gitu aja. Kalau laptop device-nya restart ya emang gitu sistemnya. Sinilah set at your account. Masalahnya di sini orang-orang mesti kayak nggak kepingin pakai biasanya gitu. Ya kita skip. Ini service, ya, kita skip juga. Oh, biarin yang bawah ini ya, bisa dimatiin sih sebenarnya ini, jadi sesuai preferensi. Tapi rata-rata orang dimatiin, jadi ya udah. Customize ini skip aja nggak apa-apa karena nggak penting, bebas.
Ini juga no thanks. Service gituan di skip aja lah, nggak apa-apa. Gak ada yang jarang yang pakai gituan di virtual machine. Ini apa lagi nih? Itulah pentingnya kenapa kita untuk mematikan internet. Biasanya sih itu ya, buat nge-skip login akun. Biasanya login akun kita tuh kayak jarang orang-orang pakai ya, apalagi buat yang kayak ginian. Aku tadi login karena biar simple aja sih. Di setup biasa, tunggu sampai selesai, sampai masuk ke desktop. Jika sudah masuk ya udah gitu aja sih. Ya, tampilan seperti biasa, nggak ada yang aneh, bisa dipakai seperti biasa, tidak ada yang salah di sini. Yep, bisa dipakai seperti biasanya, tinggal install aja sih. Mungkin menurutku tinggal rekomendasiin kalau pas sudah masuk ke tahap yang pilih-pilih region, kalian bisa matiin internetnya aja, diputusin aja kalau bisa, atau enggak pas networking di skip aja, atau tulisnya ada tulisannya I don't have network, biasanya kayak gitu ya, di skip aja lah, enggak ada yang perlu juga sih gitu. Ya mungkin segitu aja, ini udah cukup sih, udah cukup mewakili ya, itu aja. Ini kalau bisa resolusinya bisa disetting di sini. Wow. Misalnya lewat view terus scale mode ya, bisa dicoba-coba sendiri lah. Ya mungkin itu aja tutorial. Ya itu tadi cuma rekomendasi matiin internet aja. Sisanya bebas mau diapain. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Bisa cek video sebelumnya yang install Debian kalau nggak salah, di video sebelumnya kalau kalian penasaran sih. So kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.